Identitas yang terbongkar. Langit fajar mulai menyibak tirai malam. Sinar keemasan memeluk istana kerajaan Rangga Mahesa yang semalam dilanda kekacauan. Tantri, dengan langkah penuh keanggunan, melangkah di atas lantai batu halaman kerajaan yang masih berlumur darah dari pertempuran semalam. Ia mengamati tubuh-tubuh prajurit yang bergelimpangan. Sebagian terluka, sebagian telah gugur demi mempertahankan kehormatan kerajaan. Aura cemas dan haru memenuhi udara. Namun, langkah Tantri tetap tegap, meski pikirannya tak sepenuhnya tenang. Tiba-tiba, dari arah aula utama istana, seorang sosok mendekat dengan langkah tergesa. Tantri segera mengenali wajah itu. Baginda Raja Rangga Mahesa. Raja yang biasanya penuh wibawa kini terlihat berbeda. Wajahnya tampak gelisah. Sorot matanya berpendar dengan campuran rasa malu dan hormat yang mendalam. Tantri menghentikan langkahnya. Ada apa, Baginda Raja? Hingga engkau terburu-buru menghampiriku di sini? Tanyanya dengan nada tenang. Meski rasa curiga mulai menjalari pikirannya. Namun, yang terjadi selanjutnya membuat Tantri terkejut. Baginda Raja, sosok yang gagah, berwibawa, dan dihormati oleh rakyatnya, tiba-tiba menundukkan tubuhnya hingga membungkuk 10 derajat di hadapan Tantri. Ampun, Tuan Putri, ucap sang raja dengan suara bergetar. Hamba tidak tahu. Hamba benar-benar tidak tahu bahwa Paduka adalah seorang putri dari kerajaan Lembah Hitam. Tantri berdiri mematung. Darahnya serasa berhenti mengalir. Ia menatap raja dengan mata membelalak. Kata-kata itu menghantamnya seperti petir di siang bolong. Rahasianya, yang selama ini ia sembunyikan dengan sangat hati-hati, kini terbongkar. Apa yang Baginda katakan? Gumam Tantri hampir tak terdengar. Suaranya bercampur rasa kaget dan ketidakpercayaan. Namun, sang raja melanjutkan dengan nada penuh penyesalan. Hamba merasa malu, Tuan Putri, karena telah dengan lancang mengangkat Paduka menjadi kerabat dekat kerajaan kami yang kecil ini. Rangga Mahesa terlalu kecil jika dibandingkan dengan kejayaan kerajaan Lembah Hitam. Hamba tidak layak menyetarakan diri dengan putri agung sepertimu. Tantri merasakan tubuhnya melemas. Pikirannya berputar liar, mencari-cari penjelasan. Selama ini, hanya satu orang yang tahu identitasnya, Kiara, sahabat sekaligus pelindungnya. Tantri tahu Kiara tidak mungkin mengkhianatinya. Tapi, jika bukan Kiara, siapa yang telah membocorkan rahasia ini? Baginda, Tantri akhirnya berkata. Suaranya dingin namun berwibawa. Dari mana Baginda mengetahui ini semua? Siapa yang memberitahu Baginda tentang asal-usulku? Baginda Raja mendongak perlahan. Wajahnya tampak dipenuhi rasa bersalah. Paduka Putri, katanya dengan nada rendah. Hamba tidak mendapatkan kabar ini dari orang lain. Hamba mengetahuinya dari bisikan yang datang dalam semedi hamba tadi malam. Bisikan, ulang Tantri. Matanya menyipit, menahan gelombang emosi yang mulai membuncah. Sang raja mengangguk. Tadi malam, setelah pertempuran usai, hamba masuk ke dalam ruang semedi untuk memohon petunjuk para leluhur tentang siapa Paduka sesungguhnya. Dalam semedi itu, seorang sosok misterius muncul di hadapan hamba. Ia bersinar seperti purnama di tengah kegelapan. Wajahnya tidak jelas terlihat, namun suaranya menggema dengan tegas. Ia berkata bahwa Paduka adalah Tantri, putri dari kerajaan Lembah Hitam. Seorang pendekar dengan gelar pendekar 7 rupa.
Sosok itu juga mengingatkan hamba untuk tidak pernah meremehkan Paduka. Karena Paduka adalah pahlawan yang telah menyelamatkan hidup hamba dan kehormatan kerajaan ini. Tantri terdiam mendengar penuturan sang raja. Kegelisahan dan amarah perlahan mulai menyelinap ke dalam dirinya. Ia tidak pernah meminta penghormatan seperti ini. Identitasnya sebagai putri kerajaan Lembah Hitam adalah beban yang telah lama ia tanggung dan ia sembunyikan. Jika rahasia ini tersebar luas, perjalanannya untuk mengalahkan perguruan rembulan malam bisa saja terancam gagal. Sementara itu, Kiara, yang berdiri di belakang Tantri, tampak waspada. Matanya menyapu halaman kerajaan yang kini sepi. Seolah mencoba mencari tanda-tanda keberadaan sosok yang muncul dalam semedi sang raja. Baginda, kata Tantri dengan suara pelan namun tajam. Hamba menghormati niat baik Baginda. Namun, hamba ingin tahu, apakah sosok itu mengatakan sesuatu yang lain? Apakah ia menyebut tujuan hamba di sini? Sang raja menggeleng pelan. Tidak. Paduka. Sosok itu hanya menyampaikan identitas Paduka dan meminta hamba untuk menjaga kehormatan Paduka selama Paduka berada di kerajaan ini. Tantri menarik napas panjang. Mencoba menenangkan dirinya. Ia menatap sang raja dengan sorot mata tajam. Namun masih penuh kehormatan. Baginda. Katanya akhirnya. Hamba mohon. Jangan sampaikan hal ini kepada siapapun. Hamba tidak ingin perhatian terfokus pada diri hamba. Hamba datang ke kerajaan ini untuk membantu, bukan untuk menjadi pusat perhatian. Sang raja mengangguk dengan cepat. Hamba bersumpah, Tuan Putri, rahasia ini akan hamba simpan rapat-rapat, bahkan dari para penasihat kerajaan sekalipun. Namun, di dalam hati Tantri, kecurigaan semakin dalam. Siapa sosok yang muncul dalam semedi sang raja? Apa tujuannya membongkar rahasia yang telah ia jaga selama ini? Dan yang lebih penting, apakah sosok itu adalah kawan atau musuh? Pertanyaan-pertanyaan itu terus berputar di kepalanya, seperti badai yang enggan mereda. Sementara itu, cahaya matahari semakin terang, menyinari halaman kerajaan yang masih penuh luka dari pertempuran semalam. Namun bagi Tantri, cahaya itu hanya menambah bayangan di hatinya. Bayangan dari ancaman yang kini semakin mendekat. Ilmu tujuh rupa. Pertaruhan dengan langit. Tantri berdiri di halaman istana kerajaan Rangga Mahesa, memandang para prajurit yang terluka dan gugur dalam pertempuran semalam. Meski lelah, wajahnya memancarkan ketegasan yang tak tergoyahkan. Kumpulkan semua prajurit yang terluka. Perintahnya kepada para ajudan. Pisahkan mereka. Yang terluka parah, letakkan di ruangan utama. Yang terluka ringan, di ruangan terpisah. Dan yang gugur, siapkan mereka untuk kremasi. Mereka harus diberi penghormatan terakhir atas perjuangan mereka. Baginda Raja mengamati sosok Tantri dengan kagum sekaligus gentar. Ia tahu, sebagai pewaris kerajaan gaib Lembah Hitam, Tantri bukanlah pendekar biasa. Di sisi lain, Kiara, yang berdiri di dekat Raja, hanya tersenyum tipis. Ia memahami bahwa Tantri sedang mempersiapkan sesuatu yang besar. Sesuatu yang berisiko tinggi. Namun akan membawa harapan bagi mereka yang terluka. Ketika para prajurit yang gugur telah dipersiapkan untuk kremasi, dan yang terluka telah dikelompokkan sesuai kondisinya, Tantri melangkah memasuki ruangan tempat prajurit-prajurit terluka parah dirawat. Ruangan itu dipenuhi dengan suara rintihan, darah, dan keputusasaan. Bau logam dari darah yang mengering menusuk hidung.
Sementara suasana mencekam menyelimuti mereka semua. Tantri berdiri di tengah ruangan, lalu berkata dengan nada lembut namun tegas, "Aku akan mengambil alih. Kalian hanya perlu percaya, dan biarkan aku yang bekerja." Tanpa banyak bicara lagi, Tantri duduk bersila di tengah ruangan. Tubuhnya tegak, napasnya teratur, dan auranya berubah menjadi sangat tenang. Para prajurit yang berada di ruangan itu, meski diliputi rasa sakit, tidak bisa mengalihkan pandangan mereka dari sosok Tantri. Ada sesuatu yang memancarkan ketenangan dan kekuatan dari pendekar ini. Seolah ia adalah perwujudan harapan yang hidup. Tantri menutup matanya. Kedua tangannya disilangkan di dada. Lalu perlahan tangan kanannya terangkat ke atas. Udara di dalam ruangan mulai terasa berat. Seakan ada kekuatan besar yang bangkit dari tubuh Tantri. Di luar, langit yang tadinya cerah mulai gelap. Awan hitam bergulung-gulung, menutupi matahari pagi. Petir menyambar-nyambar, menyalakan langit dengan kilatan yang mengerikan. Para prajurit yang menjaga di luar istana mulai gemetar, melihat fenomena yang tidak biasa ini. "Apa yang dilakukan Tuan Putri?" bisik salah satu prajurit. Namun Baginda Raja hanya menggeleng. Matanya terpaku ke arah ruangan tempat Tantri berada. "Ini adalah ilmu puncak dari kerajaan gaib lembah hitam," gumamnya pelan. "Ilmu yang menantang langit." Tiba-tiba, dari kejauhan, melesat 7 cahaya biru terang yang menembus awan mendung. Cahaya itu bergerak dengan kecepatan luar biasa, membawa kilatan petir yang menggelegar. Ketujuh cahaya itu terbang ke arah istana, menuju ruangan tempat Tantri berada. Prajurit-prajurit yang berjaga hanya bisa menyaksikan dengan wajah ngeri dan takjub. Ketika ketujuh cahaya itu memasuki ruangan, suara dengungan keras memekakkan telinga semua orang di dalamnya. Cahaya-cahaya itu berputar mengelilingi Tantri dan para prajurit yang terluka parah, menciptakan pusaran energi yang terlihat seperti badai kecil. Satu persatu, cahaya itu mulai menunjukkan keajaibannya. Cahaya pertama bergerak dengan lembut, menghampiri para prajurit yang terluka. Ia memancarkan sinar hangat yang menutup luka-luka mereka, menyembuhkan dengan cepat apa yang sebelumnya dianggap tidak mungkin disembuhkan. Cahaya kedua mendekati prajurit yang hampir kehilangan nyawanya. Cahaya itu masuk ke dalam tubuh mereka, menarik kembali roh-roh yang melayang di ambang kematian. Para prajurit yang semula terbaring tak bernyawa kini mulai bernapas kembali, meski tubuh mereka masih lemah. Cahaya-cahaya lainnya bergabung, menstabilkan energi kehidupan di dalam ruangan. Mereka menyingkirkan aura gelap yang menyelimuti para prajurit, menggantikannya dengan aura terang yang membawa ketenangan dan kekuatan baru. Di tengah semua itu, Tantri tetap bersila dengan tenang. Mata tertutup rapat, wajahnya memancarkan keagungan. Tangan kanannya masih terangkat ke atas, dan di ujung jari telunjuknya, sebuah sinar terang berputar dengan kecepatan yang luar biasa. Sinar itu adalah inti dari kekuatan Tantri, sumber dari semua keajaiban yang sedang terjadi. Dari luar, Kiara hanya bisa mengamati dengan tatapan khawatir. Ia tahu ilmu ini adalah ilmu puncak yang diwariskan oleh leluhur Tantri. Namun ia juga tahu betapa berbahayanya ilmu ini. Tantri sedang menantang langit, gumam Kiara pelan. Jika ia gagal, nyawanya akan menjadi taruhannya. Sementara itu, di dalam ruangan, para prajurit mulai sadar akan keajaiban yang terjadi. Luka-luka mereka menghilang. Rasa sakit yang mereka alami lenyap.
dan tubuh mereka kembali kuat. Namun mereka juga melihat sesuatu yang lain. Wajah Tantri mulai memucat. Keringat membasahi dahinya. Dan napasnya menjadi semakin berat. Jelas bahwa ilmu ini menguras kekuatan Tantri dengan sangat cepat. Tiba-tiba, salah satu prajurit yang baru saja tersadar berteriak, "Tuan Putri, cukup, jangan korbankan dirimu untuk kami." Namun Tantri tidak bergeming. Ia tetap fokus. Matanya masih tertutup, dan tangannya tetap terangkat. Dari ujung jarinya, sinar terang itu semakin membesar. 7 cahaya biru yang berputar di ruangan bergabung menjadi satu, menciptakan ledakan cahaya yang sangat terang. Seluruh ruangan diterangi oleh kilauan yang menyilaukan, membuat semua orang di dalamnya menutup mata. Ketika cahaya itu mereda, ruangan kembali tenang. Tantri membuka matanya perlahan. Ia menurunkan tangannya, dan tubuhnya langsung terhuyung. Kiara berlari masuk, menangkap Tantri sebelum tubuhnya jatuh ke lantai. "Tantri!" teriak Kiara. Suaranya penuh kekhawatiran. Namun Tantri hanya tersenyum lemah. "Mereka semua selamat," katanya dengan suara pelan. "Itu yang terpenting." Para prajurit yang tadinya terluka parah kini berdiri tegak. Tubuh mereka telah pulih sepenuhnya. Mereka menatap Tantri dengan penuh rasa syukur dan hormat, menyadari bahwa nyawa mereka telah diselamatkan oleh kekuatan yang luar biasa. Di luar, langit yang mendung perlahan kembali cerah. Matahari pagi yang sempat tersembunyi kini muncul, menerangi istana dengan sinar hangatnya. Namun bagi Tantri, sinar itu terasa jauh. Tubuhnya lemah, dan ia tahu bahwa ia telah menggunakan hampir seluruh energinya untuk menyelamatkan para prajurit. "Tantri," bisik Kiara dengan mata berkaca-kaca, "kau mengambil risiko terlalu besar." Namun Tantri hanya tersenyum lagi. "Risiko ini adalah harga yang pantas untuk membayar nyawa mereka," katanya pelan. "Aku tidak akan membiarkan mereka mati. Tidak ketika aku memiliki kekuatan untuk menyelamatkan mereka." Tantri menutup matanya, membiarkan tubuhnya yang lelah bersandar pada Kiara. Sementara itu, para prajurit dan Baginda Raja hanya bisa membungkuk dalam-dalam, memberikan penghormatan tertinggi kepada sosok yang baru saja menantang langit demi menyelamatkan mereka.